Pada saat kita membangun sebuah aplikasi mobile, tentu kita membutuhkan satu resource yang besar untuk menyimpan beberapa data. Dalam hal ini mungkin yang sering kita pahami data itu ada yang tersimpan di dalam perangkat sendiri, ada juga yang memang tersimpan di luar dari perangkat itu sendiri. Atau kita memahami yang sekarang adalah penyimpanan data itu adanya di database MySQL. Persoalan yang ada sekarang di sini adalah antara aplikasi Flutter dengan MySQL itu terpisah, bukan berada di dalam satu tempat. Gampangnya kita memahami demikian. Ada satu konsep yang bisa kita terapkan untuk membangun aplikasi, bagaimana aplikasi Flutter yang kita bangun di sisi front end-nya bisa terintegrasi atau terkoneksi dengan aplikasi MySQL yang ada di sisi back end-nya. Itulah konsep full stack aplikasi. Ada back-end, ada front-end, kemudian dijembatani atau dihubungkan dengan yang namanya layanan API. Di video ini kita akan coba mempelajari bagaimana membangun aplikasi full stack dengan menggunakan front-end, menggunakan Flutter, kemudian di back-end-nya kita akan menaruhnya nanti database MySQL, dan juga ada kode PHP yang untuk membuat layanan API service-nya. Penasaran bagaimana cara bentuknya? Di dalam video ini kita akan coba membahas hal demikian untuk memahami tentang pembuatan full stack aplikasi menggunakan Flutter, PHP, dan juga database MySQL. Kita akan belajar step by step dari pertama, kedua, sampai dengan jadi aplikasinya. Pada studi kasus ini, kita akan melanjutkan dari aplikasi App Student yang telah kita buatkan sebelumnya menggunakan Flutter. Oke, selamat datang kembali. Selamat bertemu kembali di Ridwan Tutorial, channel yang menyediakan tentang ragam komputer dan programming, artificial intelligence, dan juga segala hal yang membahas tentang dunia IT, dunia programming, khususnya di bidang teknologi informasi. Video sebelumnya tentang belajar Flutter, kita sudah membahas tentang bagaimana membuat sebuah aplikasi yang bisa dicek di playlist saya yang ini, yang di dalam namanya adalah pemrograman mobile ini. Kemudian ini saya khususkan memang untuk mahasiswa saya yang ada di kampus Uniga atau Universitas Jabal Ghafur. Nah, di sini sudah ada video yang tentang bagaimana membuat ini ya, bisa klik ini saja, yang membahas tentang bagaimana membuat yang namanya aplikasi multi-page dan bottom navigation bar. Di situ sudah ada video petunjuk berkaitan dengan bagaimana membangun aplikasi yang memang tampilannya menarik. Nah, kira-kira aplikasinya jadinya seperti ini nanti. Saya sudah buka apps-nya, yang kurang lebih dia bentuknya seperti ini. Oke, ini dia. Ini project Flutter-nya, source code-nya, dan ini adalah tampilan aplikasi sampingnya. Di sini sudah ada menu ringkasan data, namanya aplikasinya adalah Student Apps. Ada dashboard awal yang bentuknya kurang lebih seperti ini. Ada di menu Home, ada menu daftar yang untuk menginput data baru. Kemudian ada menu profil yang untuk melihat profil daripada pengguna. Konsep aplikasi ini datanya masih bersifat statis. Artinya, data yang ditampilkan di sini, mahasiswa, kemudian ketika kita klik daftar di sini, ketika menyimpan data, itu belum tersimpan datanya. Artinya, ini masih digunakan data dummy yang memang kita buatnya secara statis. Yang dia ada di dalam home screen, ini dia namanya, static ya. Nah, di sini. Nah, ini datanya diinput secara manual melalui coding. Nah, di video ini kita akan coba membahas bagaimana aplikasi yang sudah ada ini kita akan integrasikan ke dalam database MySQL, yang mana nantinya data yang kita konsepnya simple ya. Ini data total mahasiswa, status aktif, dan list mahasiswa di sini nantinya diambil datanya dari MySQL database. Sama juga ketika misalkan kita klik daftar, nanti di sini akan ada nama lengkap dan sebagainya. Ketika diklik tombol simpan data, datanya akan tersimpan terkirim ke database MySQL. Di profil,
di sini nanti akan muncul data profilnya. Cuma di sini akan kita ubah sedikit. Perubahannya adalah ketika aplikasi ini pertama sekali dijalankan, yang muncul itu adalah from login terlebih dahulu. Jadi kita akan buat konsepnya dulu, kita ubah konsepnya. Ketika aplikasi run, yang pertama muncul adalah login. Ketika dia berhasil login, baru masuk ke dalam menu home. Nantinya di profil di sini, otomatis data yang muncul di sini juga diambil dari database MySQL. Nah, kurang lebih konsepnya demikian. Nah, sekarang kita akan coba membahas step by step-nya bagaimana cara membuat aplikasi itu. Nah, untuk mendukung daripada proses pembelajaran ini, saya sudah menyiapkan tutorialnya. Ini tutorialnya dari awal sampai akhir, termasuk kode lengkapnya sebenarnya sudah ada di sini. Kode lengkapnya itu udah ada semuanya itu. Nah, tapi kita akan coba membahasnya satu persatu, step by step ya. Nah, ada nanti konteksnya, kita belajarnya seperti ini. Di sini nanti akan kita coba ada beberapa kode yang cuma kita tinggal copy paste saja nanti. Saya akan jelaskan konsepnya seperti apa dan penjelasan kodenya itu seperti apa. Intinya, setelah memahami daripada materi ini, saya membuatnya dengan nama Student Apps dengan MySQL Database. Setelah memahami daripada materi ini, bagi mahasiswa saya yang sedang belajar pemrograman mobile, itu akan lebih paham bagaimana mengintegrasikan antara aplikasi Flutter dengan database MySQL secara konsepnya adalah full stack. Apa itu full stack? Dan bagaimana konsepnya untuk membuat aplikasi full stack? Kita akan bahas sekarang. Oke, kita akan bahas yang pertama adalah mengenal dulu apa itu full stack aplikasi. Kalau kita searching di Google, ini ya full stack ya, kita akan menemukan beberapa referensi gambar yang kurang lebih seperti ini. Nah, di sini simpelnya kayak gini ya. Sini saya copy aja. Simpelnya adalah kalau kita misalkan berbicara kepada full stack, itu ada dua kata kunci yang memang sering disebut di dalam istilah full stack ini. Kalau kita telusuri definisinya memang panjang ya, apa itu full stack dan sebagainya. Cuma gampangnya adalah kita di sini nanti di dalam full stack ada dua definisi istilah yang sering sekali disebutkan di dalam full stack itu, yaitu front end dan back end. Dua hal ini. Nah, di sini di dalam back end nanti dan front end itu akan terjadi istilahnya pemisahan daripada kita bilang aja adalah teknologi yang digunakan itu pastinya berbeda-beda. Ada di front end, ada di back end. Biasanya memahami tentang front end dan back end ini, di front end dia adalah biasanya aplikasi mobile dan aplikasi smartphone dan lain sebagainya. Tapi aplikasi website juga sama. Jadi jangan membayangkan kalau misalkan front end dan back end, front endnya aplikasi mobile, back endnya aplikasi web. Bukan konsep demikian. Kalau kita mau buat demikian ya silahkan saja. Tapi pemahaman front end, back end dan front end ini bukan hanya sekedar yang ada aplikasi back end website, ada aplikasi front end mobile. Bukan seperti itu. Nah, intinya untuk memahami front end dan back end ini adalah kalau back end dia letaknya di server, kalau front end letaknya di client. Ya, kita nanti pahami kembali lah apa itu front end ya. Istilahnya kalau kita bilang di sini full stack pengembangan perangkat lunak seluruh bagian aplikasi dari front end hingga ke server dan back end gitu ya. Nah, di sini juga ada salah satu istilah lagi yaitu database. Database ini dia letaknya juga di back end atau di server. Kita nulisnya kayak gini saja. Ini di sisi klien dan ini ada di sisi server. Dua hal ini. Oke, inilah gampangnya kita bilangnya kayak gini saja. Front end di klien, back end di server. Nah, ini pemahaman singkat saja, karena sebenarnya fokus kita di dalam materi ini adalah bagaimana memahami tentang pembuatan aplikasi Flutter terintegrasi dengan MySQL. Nah, sekarang kita akan coba bahas lagi tentang yang namanya bagaimana hal yang konsep aplikasi yang akan kita bangun dari yang sudah ada ini, yang sudah kita buatkan ini. Nah, bagaimana bentuk konsep aplikasinya?
Kurang lebih dia bentuknya kayak gini. Saya sudah membuatkan arsitekturnya kurang lebih seperti ini ya. Nah, ini nantinya aplikasi kita akan kita bagi dalam dua bentuknya seperti ini. Jadi ada arsitektur sistemnya kita di dalam aplikasi ini adalah kita masih menganut full stack web dan mobile. Jadi kita nanti akan ada aplikasi mobile, kemudian ada aplikasi untuk yang apa namanya untuk yang menjembataninya ke dalam database, namanya nanti REST API. Penjelasannya seperti ini. Saya jelaskan dulu. Oke. Nah, di mobile apps nanti kita sudah ada membuat aplikasi Flutter. Ini Flutter. Nah, inilah aplikasinya yang udah jadi ini. Nah, ini letaknya nanti adalah di perangkat mobile Flutter. Nah, ini juga kita membangunnya berarti kalau kita lihat di sini di mobile apps ini dia letaknya adalah di sisi front end. Berarti di sisi front end aplikasi yang digunakan adalah aplikasi mobile yang dibangun menggunakan Flutter dan Dart. Jadi konsepnya demikian. Nah, sekarang kita akan menghubungkan antara aplikasi Flutter ini dengan MySQL database. Jadi ini database ini kan otomatis kan dia terpisah ya. Karena dia kalau di dalam perangkat HP kita langsung itu enggak ada MySQL-nya. Nah, karena dia terpisah atau aplikasi ketiga daripada apa namanya teknologi yang kita gunakan, nantinya MySQL database ini untuk mengaksesnya itu letaknya kita bisa letakkan di server offline ataupun di server online. Kalau online itu kan di hosting ya. Tapi kalau kita prakteknya nanti adalah di offline atau di localhost, bahasa gampangnya localhost aja kita bilang. Nah, di sini kita nanti akan menggunakan aplikasi untuk mengakses MySQL database namanya adalah Apache. Kalau gampangnya di sini adalah disebutkan mungkin yang sering gampang dilihat adalah XMPP. Ya, di dalam XMPP sebenarnya ada Apache Server, ada MySQL. Nah, di sini kita akan menggunakan XMPP saja, biar lebih mudah. Sebenarnya bisa digunakan yang lain, Laragon ataupun yang lainnya. Tapi gampangnya kita pakai XMPP saja. Nah, di sini nanti MySQL database kita akan menyimpan datanya. Yang nanti datanya ini akan terhubung ke dalam aplikasi Flutter. Nah, pertanyaan berikutnya di dalam perancangan aplikasi ini adalah karena aplikasi ini terpisah antara Flutter dengan MySQL, bukan dalam satu perangkat. Jadi, untuk menghubungkan antara front end atau Flutter dengan MySQL database, kita butuh bahasa mudahnya adalah jembatan, penghubung. Penghubung antara Flutter dengan MySQL. Itulah yang disebut dengan namanya ini, API service. API itu adalah Application Programming Interface. Jadi kalau mau cari pengertian API gini aja. API service. Oke, itu ada keterangannya tuh. Sistem atau layanan memungkinkan dua aplikasi atau lebih untuk saling berkomunikasi dan bertukar data melalui jaringan. Itulah jembatan yang saling menghubungkan antar aplikasi yang terpisah. Jadi kalau kita lihat konsepnya di sini, antara Flutter dengan MySQL itu dua aplikasi yang terpisah. Jadi untuk menghubungkan keduanya, kita butuh layanan yang namanya API service. Nah, di sini nantinya untuk membangun IPS service-nya ini, kita menggunakan salah satu bahasa yang mudah saja, yang mudah dipahami, yaitu namanya PHP. Jadi itu bahasa server yang kita letakkan nantinya, ya ini letaknya adalah di backend. Sama juga MySQL database, dia ini letaknya juga di dalam backend. Dia sama. Jadi kedua ini dia letaknya di backend, sedangkan yang mobile dia letaknya di front end. Jadi konsepnya demikian. Sehingga nantinya ketika misalkan kita meletakkan ada IPS service ini nantinya apapun yang menghubungkan antara Flutter dengan MySQL database, MySQL-nya akan dihandle oleh si PHP yang akan kita letakkan di server di backend nantinya. Nah, sehingga nanti misal nih ada permintaan data nih dari aplikasi Flutter, dia melakukan permintaan data
ke MySQL database, atau itu disebut dengan gampangnya adalah bahasa teknisnya request. Request ya namanya ya. Nah, request ini. Request artinya minta. Jadi ketika di request data, dia tidak langsung menuju ke MySQL database. Dia dicek dulu permintaannya itu oleh si API ini. Dari API ini, dia ngecek ke MySQL database. Ketika misalkan ada permintaannya dan dicek oleh API ini, dicek di MySQL database apa yang diminta, ada atau tidaknya, dia akan diberikan namanya adalah respon. Nah, namanya di sini adalah konsepnya respon. Nah, respon. Nah, sehingga dengan konsep seperti ini tentunya juga ketika data yang diambil dari database ini dikirimkan ke aplikasi mobile atau Flutter, tetap dia di-handle atau divalidasi oleh si REST API yang ini, yang bahasa script PHP-nya. Kurang lebih pemahamannya demikian ketika kita berbicara kepada konsep full stack antara aplikasi Flutter dengan database MySQL. Kenapa pakai PHP? Karena mudah. Kenapa nggak pakai yang lain? Misalkan Laravel, Code Igniter, Python. Ya, boleh saja, bisa saja. Sehingga kalau kita lihat daripada konsep daripada full stack ya. Dari full stack itu kan ada namanya di sini ya, ini ya, ada full stack. Nah, kalau di sisi front end, back end ya, itu bisa Ruby, bisa Python, Java, Net, ataupun bahasa pemrograman yang lainnya. Itu banyak sebenarnya kalau mau digali. Cuma kenapa menggunakan PHP ya karena mudah saja. Dan mahasiswa juga ketika mengikuti yang coding PHP itu nggak sulit. Nah, oke ya, gitu ya konsepnya. Nah, sekarang dari arsitektur sistem yang sudah kita rancang yang bentuknya seperti ini, berarti ini kita sudah memahami ketika kita menghubungkan dua buah aplikasi dengan teknologi yang berbeda, contohnya antara Flutter dengan MySQL, berarti kita menghubungkannya dengan menggunakan layanan API service atau layanan API-nya saja. Ini konsepnya. Oke. Nah, sekarang dari konsepnya ini, sekarang kita akan masuk ke dalam pengetikan source code-nya. Nah, di source code ini nantinya akan ada perubahan-perubahan yang akan kita lakukan. Seperti saya sampaikan tadi. Yang pertama perubahannya adalah sebelum aplikasi ini masuk ke halaman dashboard awal, dia minta login dulu. Oke ya. Nah, sekarang modulnya sudah ada ini. Dari pertama setup database, kita akan membahas dari bagian 1 setup database MySQL, bagian 2 setup backend PHP, membuat layanan API dengan menggunakan kode PHP seperti ini. Bagian ketiga, kita akan melakukan perubahan di kode Flutter. Perubahan kode, kenapa saya buatkan di sini namanya perubahan? Karena kode awalnya udah ada. Ini kode awalnya. Nah, nanti kita lakukan perubahan. Perubahan dari yang, kalau yang kode yang sudah ada ini, itu adalah yang belum terkoneksi dengan database. Masih statis datanya. Sekarang kita akan ubah menjadi yang terkoneksi dengan database MySQL. Oh iya, ini source code ini nanti bisa di-download di akun GitHub saya. Nanti saya berikan projectnya ini ya, project yang sudah jadi ini ya. Sudah jadi ini, ada link source codenya itu ada di akun GitHub saya. Nanti bisa dibaca di kolom deskripsi video ini. Baik, itu mungkin dan di ini ya, di perubahan kode Flutter itu ada di bagian ketiga. Kita akan melakukan perubahan-perubahan, ada beberapa kode yang nanti akan coba kita lakukan perubahan. Di bagian keempat, kita akan buat model, nanti kita akan coba jelaskan ya apa itu model dan sebagainya. Ada service, layer API, yang ketiga, yang keenam buat halaman login. Itulah yang saya bilang login dan ada registernya lagi. Nah, ini kurang lebih ini ada perubahan home screen. Ini tutorialnya perubahan screen ada 10 bagian ya. Ada 11 ya. Ada 11 bagian. Oh, bukan 12 panjang ya. Wah, oke. Ada 13. Nah, ini materi ini saya akan share di nanti di kolom deskripsi, silahkan di-download saja.
Nah, kita akan coba bahas nantinya secara step by step. Yang pertama, seperti biasa, setup database MySQL, baru nanti lanjut ke step-step yang berikutnya. Dan sekali lagi, dalam konsep kita belajar ini, selain kita mengetik codingnya secara manual nanti, ketika ada kendala nanti, kita akan memanfaatkan AI agent. Itulah konsep Vibe coding. Baik, next kita akan coba lanjut ke video yang kedua. Atau bukan video kedua ya, video yang berikutnya yang akan membahas tentang bagaimana men-setup database MySQL. Silahkan disimak, mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk video awal ini. Setidaknya udah paham bagaimana merancangkan setiap sistemnya dan bagaimana nanti mengikuti setiap tahapan-tahapan yang akan kita lakukan untuk membangun full stack apps dengan Flutter, PHP, dan MySQL. Selamat bertemu di video yang berikutnya.